Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan.
Shalom keluarga saya yang diberkati Tuhan, selamat hari Selasa gitu ya. Puji Tuhan, bagaimana kabar, tetap sehat. Ayo olahraga, makan yang teratur, dan jaga istirahat saudara supaya semakin sehat tubuh kita, rohani kita makin kuat karena dengar firman, baca firman, ibadah, dan kita semakin diberkati, dikuatkan Tuhan. Hari ini kita ada di pelajaran lagi dari sambungan dari yang kemarin. Kita dalam pembacaan Bible Journey di kitab 2 Raja-Raja 5, 6, 7, dan 8. Dan secara khusus hari ini kita akan belajar dari kisah seorang yang bernama Naaman dan Elia. Naaman dan Elisa. Dan judul khotbah saya hari ini adalah ketaatan berbuah mujizat. Nah, mari kita akan buka sama-sama satu kisah dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti sudah akan melihat di situ ada seorang Naaman, yaitu Naaman seorang panglima di kerajaan Aram, sangat dihormati dan raja telah memperoleh banyak kemenangan karena Tuhan pakai seorang yang bernama Naaman. Tapi panglima ini sedang sakit kusta. Nah, sakit kusta adalah sakit yang dianggap berdosa dan dikucilkan pada masa itu, penyakit yang sangat dijauhi oleh banyak orang, yang merusak kulit tubuh, terjadi pembusukan. Dan di situ juga ada seorang anak gadis Israel yang menjadi pelayan, pembantu daripada istri Naaman gitu ya, dan memberikan informasi tentang seorang nabi yang akan dipakai Tuhan. Nah, mari kita lihat ayatnya dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Di ayat yang pertama dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, masalahnya dalam semua kemewahan, semua hal yang hebat, kemenangan, keperkasaan dia bisa mengalahkan ribuan musuh, bisa mengalahkan banyak orang, tapi ternyata dia nggak bisa mengalahkan sakit yang dia derita, yaitu kusta. Jadi saya bilang ada seorang anak Israel yang jadi pembantu di rumah Naaman, dan dia bilang kepada nyonyanya di ayat ketiga, kita lompat ya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan Naaman dari penyakitnya. Anak wanita ini cukup berani memberikan masukan, ide, dan saran kepada tuannya gitu ya. Dia seorang membantu, tapi dia berani mengatakannya. Kenapa? Karena dia sayang. Berarti dia tahu Naaman orang yang baik dan istri Naaman orang yang baik, sehingga karena kebaikan hati itulah saya rasa Tuhan menggerakkan hati anak pembantu ini untuk mengatakan informasi yang mengembirakan ini kepada keluarga Naaman. Lalu akhirnya Naaman pergilah ke sana, saudara. Dia pergi ke Samaria, lalu datang membawa surat dari raja kepada Elisa gitu ya. Lalu ayat ke-10 kita lompat ya. Naaman ini ceritanya panglima perang yang dihormati nih, datang ketemu Elisa. Kenapa yang terjadi? Ayat ke-10 bilang gini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi Elisa gak ketemu langsung dengan Naaman, tapi dia suruh anak buahnya, orang suruhannya, suruh mengatakan pesan ini kepada Naaman. Bilang ini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Disuruh, jadi bukan, lihat ya, Elisa nggak ketemu langsung sama Naaman, itu kan kayak tidak menghormati ya, tidak menghormati banget. Jadi panglima loh, jabatan tertinggi ini ya, panglima perang ini, dia bisa suruh orang tangkap Elisa dan bunuh, pancung Elisa, hukum penjarakan Elisa. Tapi Naaman dengar aja apa yang dikatakan oleh orang suruhan daripada Elisa. Tapi pergilah Naaman dengan gusar ya, sambil bertanya-tanya, ini gimana ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia berharap bahwa ya Elisa, keluarlah, kamu tumpang tangan lah, rapi, doakanlah, angkat tanganmu gitu kan, gerak-gerakkan tanganmu, menyembah Tuhan lah, dan katakanlah mujizat gitu kan. Nah, berapa banyak di antara kita selalu berharap Tuhan buat mujizat kepada kita selalu dengan cara yang sama dengan apa yang terjadi di masa lalu kita atau pada hidup orang lain. Pada Tuhan kita, Tuhan yang kreatif, mujizat Tuhan juga selalu kreatif, tidak selalu dengan cara yang sama. Terkadang kita harus membuka hati dan diri kita berpikir bahwa Tuhan menolong dengan caranya Tuhan, pada waktunya Tuhan, di waktu yang tepatnya Tuhan. Jadi jangan menyamakan bahwa kalau si A mujizatnya modelnya A, saya akan sama kayak dia.
Terkadang caranya Tuhan beda. Nah, Naaman sudah menaruh dalam pikirannya kalau doa mujizat kesembuhan tuh kayak gitu kan. Panggil nama Tuhan, angkat tangan. Berapa banyak kita pikir bahwa wah harus didoakan pendeta, harus ditumpang tangan. Iya, mungkin terkadang harus pendeta yang doakan dan tumpang tangan. Tapi ada kalanya Tuhan bisa pakai dengan cara yang lain untuk menolong kita semua. Tuhan sangat kreatif. Bahkan satu saat Tuhan pernah meludah ke tanah, dioleskan ke tangannya ke tanah, lalu ditaruhkan ke mata orang buta dan dia sembuh. Ada banyak cara, dan khususnya Naaman, Tuhan punya cara yang luar biasa gitu ya. Lalu dikatakan dalam ayat ke-12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Mungkin dia lihat, waduh, Yordan ini kotor banget nih. Sampai sekarang pun kalau Bapak Ibu sudah ke Israel, baptisan di sungai Yordan, airnya nggak bersih lah. Apalagi pada zaman itu ya. Makanya si sang panglima orang kaya berpangkat ini bilang gini, nggak ada sungai lain yang lebih bersih. Di Damsik kayaknya lebih bersih daripada Yordan. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Ada sama jengkel juga lah ya. Marah juga. Ini Elisa udah nggak datang temui dia langsung. Hanya suruh anak buahnya. Terus disuruh ke sungai yang kotor. Ya, secara kepangkatan dengan semua jabatannya, saya rasa wajar juga dia untuk merasa kamu nggak hormati saya gitu ya. Tapi ayat 13 baik sekali ayat ini. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya. Jadi dia bawa stafnya. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukanlah kamu akan melakukannya. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Karena disuruh mandi, Pak, nggak susah kan? Hanya disuruh mandi, cuma kan gengsi dia. Kadang-kadang ini pangkat, jabatan kita itu yang seringkali menghalangi kita mengalami hadirat Tuhan dan mujizat Tuhan. Dalam ibadah, Tuhan lagi jamah kita. Oh, kita pengen nangis sebenarnya. Tapi kita gengsi kan, masa laki-laki nangis? Masa saya punya jabatan, didoakan, jamah Tuhan? Kadang-kadang gengsi, jabatan, merasa diri hebat, dan semuanya itu yang seringkali menghalangi ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menjadi nggak taat dengan Tuhan karena kita takut kita dipandang rendah sama orang lain. Kita kadang-kadang nggak mau pelayanan, nggak mau rajin ke gereja karena wah nanti dibilang terlalu rohani nih, terlalu rohani gitu kan, gitu. Saudara, apapun perkataan manusia, mari kita belajar satu hal, ketaatan itu jauh lebih penting daripada apa kata orang terhadap hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya. Berapa kali saudara? 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sudah bisa bayangkan ya. Dia celup yang pertama, dia keluar, masih ada. Aduh, sudah Jo, ini sudah dicelup kok nggak sembuh nih. Mungkin anak gue bilang, Pak 7 kali kan Pak, oke. Dia benamkan kedua kali, loh nggak ada yang berubah nih. Saya tahu mungkin emosi daripada Naaman ini bergejolak gitu ya. Ini saya panglima perang, saya biasa bunuh orang, kalahkan ribuan orang, saya orang terpandang gitu kan. Terus dilihat sama anak-anak buah saya, kok saya berenang membenamkan diri, tenggelamkan diri saya gitu ya, kayak orang dibaptis di sungai Yordan yang kotor ini gitu kan. 3 kali nggak ada perubahan, 5 kali, wah saya rasa tuh hanya yang kelima dan keenam itu mungkin emosinya Naaman sudah di sini. Oh, kamu Elisa ya. Tapi puji Tuhan, dengan segala pangkat dan kedudukan jabatannya, Elisa belajar taat. Naaman taat. Ketaatannya membuat akhirnya ayat 14 bagian terakhir bilang ini, lalu pulihlah tubuhnya Naaman kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Pulih, bukan pulih biasa loh sembuhnya, seperti tubuh seorang anak, jadi halus lagi. Jadi tambah awet muda Naaman. Naaman taat dengan Tuhan. Naaman taat. Mari kita belajar dari Naaman. Kadang-kadang apa yang Tuhan minta sama kita ya, saudaraku, terkadang di luar
di luar nalar kita. Kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Kadang-kadang kok kayak gini sekali ya Tuhan ya, yang Tuhan suruh. Tapi saya kasih tahu sama saudara, kalau Tuhan menggerakkan hati saudara, kalau Tuhan perintahkan saudara apapun itu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, taat saja. Karena ketaatan kita pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan, selalu berbuah manis. Akan ada promosi, kesembuhan, mujizat, pertolongan, pintu yang terbuka, promosi daripada Tuhan. Wah, semua hal-hal baik yang luar biasa itu akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan lakukan waktu kita belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya percaya nggak ada ketaatan yang sia-sia. Naaman ini bukan orang percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya pada perkataan daripada Elisa. Tapi ketaatannya diperhitungkan sehingga mujizat Tuhan terjadi. Karena lewat kehidupan Naaman, saya percaya ada banyak orang yang percaya pada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sudah percayalah waktu kita belajar taat sama Tuhan. Terkadang bukan karena Tuhan gak bisa tolong kita, tapi Tuhan menuntut ketaatan daripada kita. Mudah bagi Tuhan untuk mengangkat sakitmu. Mudah bagi Tuhan mengubah keadaanmu. Mudah bagi Tuhan untuk segera memberikan apa yang saudara doakan, butuhkan, dan sedang gumulkan hari-hari ini. Tapi Tuhan pengen kita belajar juga untuk taat sama Tuhan. Belajar untuk taat sama Tuhan. Taat mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Taat untuk beribadah. Taat untuk melayani. Taat untuk mengasihi. Taat untuk mengampuni orang lain. Karena waktu kita belajar taat dengan Tuhan, kita sedang melakukan firman-Nya. Dan firman-Nya berkuasa mengubah hidup setiap kita semua. Mari kita belajar untuk taat. Belajar taat seperti apa yang dialami oleh Elisa. Belajar taat karena taat selalu akan mengubah banyak hal baik. Yesus taat di kayu salib dan membuat kita semua yang harusnya binasa, kita nggak jadi binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Demikian kalau kita taat dengan Tuhan, kita akan lihat keluarga kita tertolong. Udahlah nggak usah gengsi, sudahlah nggak usah pusing dengan harga diri saya gitu ya. Udah taat aja sama Tuhan. Saudara akan lihat mujizat. Taat aja dengan Tuhan. Saudara akan melihat perkara besar terjadi bagi hidup saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berdoa buat jemaat terus taat pada Tuhan. Taat membaca Alkitab sampai selesai di tahun ini. Taat beribadah. Taat melakukan firman. Taat hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kudusan Tuhan. Berkati agar kami bisa melihat promosi, pintu yang terbuka, mujizat, kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan ajaib terjadi buat kami. Kalau Tuhan menolong Naaman karena ketaatannya, percaya hal yang sama Tuhan kerjakan buat kami. Kami taat sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Ketaatan kami gak akan sia-sia, pasti akan berbuah manis. Berkati jemaat, kuatkan mereka yang lemah, tolong mereka yang sedang kesusahan, buat mujizat buat mereka, ubah keadaan mereka, biar mereka melihat Tuhan bekerja di hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini. Saya percaya hari kami diberkati, Tuhan dikuatkan. Dalam nama Yesus, buat jemaat ditolong, yang sakit disembuhkan, dikuatkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita, sampai ketemu besok di hari Selasa. Semangat baca Alkitab, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.